Silakan Pak Nasir, langsung Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi sudah disinggung terkait dengan masalah mulai dari penyimpanan sampai dengan pengolahan keluar. Saya mencoba ingin menguraikan tentang bagaimana teknis penanganan limbah medis ya di dalam atau di area sumber-sumber limbah medis terkait dengan COVID di rumah sakit. Baik, pada 5 menit aja ya Pak Nasir, ya, karena baik. waktunya pendek ya. Ya, baik. Singkat saja. Untuk teman-teman dari senator rumah sakit perlu dijelaskan bahwasanya seringkali kita terjebak pada penanganan limbah medis ya hanya pada ruang isolasi atau pinere saja dan IGD. Sementara sesungguhnya kalau dikaitkan dengan limbah medis COVID, maka banyak sekali sumber-sumber limbah medis yang akan dihasilkan dari pasien ini. Di radiologi ada potensi di mana nanti ada pasien khusus COVID datang ke sana, di ruang OK apalagi yang memerlukan tindakan operasi dan seterusnya, di FK, di laboratorium, di laundry apalagi, kemudian di poliklinik, di rehab medik, dan di TPS limbah P3, termasuk di kamar jenazah. Artinya adalah penanganan limbah medis di rumah sakit terkait dengan COVID ini, kita perlu tidak berfokus kepada ruang perawatan saja. Baik, kalau kita lihat jenisnya, maka selain ada spesimen, ada limbah bahan farmasi bekas, ada alat kesehatan dan bahan farmasi, juga ada kemasan bekas minuman dari pasien COVID. Jangan lupa ini perlu kita kelola atau kita perlakukan sebagai limbah B3 di dalam ruang perawatan ini. Dan yang paling banyak sekarang adalah bagaimana alat pelindung diri. Kalau kita lihat gambar berikut ini, maka kita bisa melihat bahwasannya jenis limbah atau jenis APD yang dihasilkan dari pasien COVID ini potensi selain infeksi juga ada potensi dimanfaatkan kembali secara ilegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semuanya, baik dari rumah sakit maupun dari pihak Pemda dan mungkin dari Kementerian LHK. Baik, sekarang pertanyaan adalah di mana saja atau bagaimana penyebaran virus COVID terkait dengan limbah medis di rumah sakit. Penyebarannya ini bisa lokal, bisa juga regional. Artinya adalah kalau kita bicara lokal, kita ruang atau unit kerja yang terkait tadi. Di rumah sakit maka kejadian atau penyebaran virus ini, maka kita bisa merunut kegagalannya. Pertama adalah bagaimana kalau kita terjadi kegagalan di dalam pentatan prosedur penanganan limbah COVID, maka akan terjadi penyebaran. Yang kedua adalah bagaimana nanti kalau terjadi kegagalan pengawasan pada tahap pewadahan, pengangkutan, dan penyimpanan oleh rumah sakit. Dan yang ketiga adalah modus kegagalan pemanfaatan kembali limbah oleh petugas rumah sakit. Dan ini penting. Jangan sampai kemudian ada petugas tertentu dengan modus ekonomi kemudian memanfaatkan limbah yang bernilai ekonomi ini. Kemudian di regional juga sama, modus kegagalannya adalah bagaimana nanti lemahnya pengawasan dari Pemda kemudian terjadi ya memanfaatkan kasus ilegal untuk 3R atau reuse. Jangan sampai kemudian kasus yang terjadi di Cirebon ini akan terulang kembali. Baik, kalau kita melihat hierarki daripada penanganan limbah medis atau COVID di rumah sakit, maka dari 6 tahapan ini masih sesungguhnya yang diperbolehkan untuk dilakukan karena ini potensi risiko yang sangat tinggi, maka hanya prevention dan disposal saja. Di prevention atau pencegahan ini adalah bagaimana kita bisa harus melakukan penggunaan secara bijak dari APD yang digunakan oleh pasien maupun oleh petugas penanganan COVID. Kemudian juga pengurangan material kontak dengan pasien seperti kemasan obat, kemasan bahan makanan, minuman, dan seterusnya. Kemudian di masalah disposal atau pengolahan, ini rumah sakit perlu melakukan tindakan 3 hal, yaitu pertama adalah proteksi terhadap limbah atau sebagai hazard. Yang kedua adalah proteksi terhadap petugas limbah, dan terakhir adalah proteksi terhadap lingkungan. Baik, kalau kita lihat skema yang sudah dijelaskan mungkin dari narasumber sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwasannya sebelum penanganan, rumah sakit perlu melakukan 3 hal. Pertama adalah para penanganan, lakukan identifikasi. Bagaimana kita bisa, tadi sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Sulianti Saroso, mengidentifikasi limbah medis apa saja yang dihasilkan dari pasien COVID ini. Kemudian klasifikasi, bagaimana kita bisa memisahkan tersendiri penanganan dari mulai pewadahan, pengangkutan, sampai dengan penyimpanan,
ini terpisah antara limbah medis COVID dengan limbah medis lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menerapkan saran atau fasilitas komunikasi. Penempelan simbol dan label pada limbah medis COVID ini sangat penting. Ini untuk membedakan perlakuan dari mulai tadi pewadahan, pengangkutan sampai dengan penyimpanan. Kemudian kalau kita lihat di tahap yang kedua, handling atau penanganan, maka ada titik kritis yang akan terjadi. Di proses langsung saja yang berwarna merah, di proses pewadahan ini bisa terjadi titik kritis infeksi terjadi kepada petugas limbah. Di pengangkutan juga sama. Sementara kalau di penyimpanan ada dua hal yang perlu kita cermati, yaitu ada titik kritis terjadinya efek atau dampak infeksi, juga ada dampak potensi pemanfaatan secara ilegal dari limbah medis COVID yang dihasilkan. Juga terjadi potensi besar infeksi dan pemanfaatan limbah kembali ada di tahap pengangkutan dan tahap pengolahan oleh pihak ketiga. Dan ini perlu kita menjadi perhatian untuk para sanitarian, ya, terutama di rumah sakit. Inilah kira-kira yang perlu kita cermati terkait dengan penanganan risiko daripada penyebaran virus COVID ini. Baik, tentang teknis penanganan limbah tadi sudah disinggung oleh Pak Imron sesuai dengan pedoman yang disampaikan. Maka intinya adalah bagaimana dari proses pewadahan, pengangkutan sampai dengan disimpan di dalam TPS ini adalah berbasis desinfeksi. Artinya adalah saya ingin mengatakan bahwasanya penanganan limbah medis COVID dilakukan berbeda dengan penanganan limbah non-COVID. Bedanya adalah limbah COVID selalu dilakukan disinfeksi baik terhadap limbahnya, terhadap fasilitas termasuk bin dan trolinya, juga terhadap TPS limbah B3 di rumah sakit. Untuk TPS limbah B3 tentunya rumah sakit perlu menyiapkan ruangan khusus untuk penyimpanan limbah medis COVID. Juga ada program desinfeksi di sana. Yang kedua adalah untuk tahap pengangkutan, rasanya perlu ada penjelasan ya dari petugas di pengangkut atau petugas transporter bahwasanya ini adalah limbah medis COVID, sehingga jangan sampai kemudian akibat kelalaian dia tidak menggunakan APD secara benar sehingga akan terinfeksi. Sehingga saya katakan bahwasanya di dalam tahap pengumpulan limbah medis perlu adanya standarisasi simbol atau label yang menempel pada kemasan limbah medis COVID. Ini yang perlu kita cermati bersama. Hal yang sama juga terjadi atau dicermati di tahap pengolahan di perusahaan pengolah limbah medis. Baik, jadi terakhir adalah pembahasan secara umum daripada hal yang sudah disampaikan. Pertama adalah bagaimana pengendalian limbah medis COVID ini menghadapi tantangan, terutama ketaatan terhadap peraturan perundangan PP 101 dan PPNHK nomor 56. Yang kedua adalah di dalam pengendalian di lapangan sebaiknya tidak hanya berfokus pada dampak infeksi, juga ada dampak pemanfaatan kembali limbah secara ilegal, baik di tingkat rumah sakit atau Vasankes maupun tingkat transporter dan tingkat penimbun atau pengolah. Yang ketiga adalah rumah sakit perlu menyiapkan program perlindungan atau proteksi pada limbah COVID dengan zero exposure, kemudian ada proteksi terhadap petugas sebagai penerima risiko, juga proteksi terhadap lingkungan sebagai media paparan. Yang keempat adalah rasanya kita perlu memperkuat ya dengan penyiapan standarisasi. Apa yang perlu distandarisasi? Pertama adalah APD apa saja yang standar untuk digunakan bagi petugas, baik petugas pewadahan, petugas pengangkutan, petugas di instructor masuk di TPS, petugas di transporter, juga petugas di perusahaan pengolah limbah COVID ini. Saat ini rasanya saya belum lihat ada standar yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait. Kemudian perlu ada standar prosedur teknis penanganan limbah COVID, sehingga antara Kementerian Kesehatan, antara dinas dan seterusnya, termasuk dengan KLHK akan terjadi harmonisasi atau sinkronisasi daripada konten prosedur ini. Yang berikutnya adalah perlu ada standarisasi label dan simbol limbah COVID, sehingga dimanapun kita menemukan simbol itu, maka perlu ada kehati-hatian. Dan terakhir adalah perlu ada standarisasi teknik dan bahan desinfektan yang digunakan untuk penanganan limbah COVID. Kelima adalah seluruh tahap penanganan harus berbasis kepada desinfeksi. Artinya adalah potensi virus pada limbah dan kemasan limbahnya termasuk pada bin yang harus dilakukan desinfeksi.
Dan keenam adalah perlunya ada kesiapan daripada rumah sakit untuk menyiapkan fasilitas limbah COVID, ya, baik menggunakan atau menyiapkan TPS limbah COVID, termasuk troli khusus, dibedakan dengan limbah medis yang lain, dan bin khusus. Dengan prinsip adalah memendekkan waktu tinggal, sehingga kami menyarankan limbah medis yang tadi sudah Bu Lina juga sudah menyampaikan, limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit yang terkait dengan pasien COVID ini harus mempercepat penanganannya. Menurut kami, pengolahan dengan insinerator adalah cara yang paling efektif dan paling efisien. Sebab kalau dengan diserahkan ke pihak ketiga, maka akan menunggu bahkan bisa mencapai 2-3 hari baru diangkut oleh pihak ketiga. Dan terakhir adalah rasanya banyak rumah sakit yang sudah mengajukan izin ke KLHK, insinerator, tapi kemudian keluar, maka sebaiknya perlu ada semacam diskresi izin. Artinya adalah rumah sakit rujukan di daerah, ya, yang sudah punya insinerator dan belum berani dioperasikan, maka sebaiknya diperbolehkan untuk dioperasikan untuk menampung atau mengolah limbah medis dari rumah sakit lain atau dari fasankes yang lain. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Imran adalah bagaimana segera pengolahan berbasis villa ini diterapkan untuk diterapkan terutama di daerah-daerah yang saat ini mungkin belum terjangkit atau sedang masih kecil kasus angka COVID-nya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Nasir. Jadi Pak Nasir tadi sekaligus melihat apa hal-hal penting untuk rumah sakit nih. Kebetulan kita di sini masih tersambung juga dengan KLHK. Jadi ada hal penting yang menurut saya juga perlu disepakati, mungkin apakah dari KLHK dan juga dari Kementerian Kesehatan mengenai adanya diskresi dalam situasi seperti ini. Jadi akan banyak ini yang kalau rumah sakit lebih mudah kita atur karena semuanya tertata secara resmi. Nah, untuk di luar itu kelihatannya banyak yang akan terjadi hal-hal yang bisa membuat kita bahaya ya kalau di lingkungan kita sampaikan. Nah, mungkin saya ingin tanya pada KLHK mungkin dan kemudian juga dengan Pak Imran, ini bagaimana kita menyikapi karena kita sudah sampaikan tadi rumah sakit sekarang sudah tertata lah, kita tahu aturannya. Tadi Pak Nasir pertanyaan-pertanyaan juga banyak. Bagaimana kalau limbahnya plastik? Bagaimana ke styrofoam? Bagaimana? Ini banyak Pak. Nanti tapi silakan dilihat dari paparan Pak Nasir yang terakhir bahwa yang penting harus dikasih nama dan direp dengan baik ya Pak Nasir ya.